Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun orang yang bisa menduga bahwa sebenarnya pemuda yang memiliki keterbatasan fisik ini adalah pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Dia bernama asli Iwayan Agus Suwartama atau dikenal dengan Agus Buntung. Meskipun dengan penampilan fisik yang tidak sempurna, Agus ini merupakan pelaku kejahatan yang tidak terduga. Sudah banyak para gadis yang menjadi korban pemerkosaan dari Agus Buntung. Bahkan salah satu korbannya ada yang dikabarkan sampai hamil. Penasaran bagaimana caranya si Buntung ini beraksi dan juga menjebak korbannya? Simak kisah berikut ini yang berhasil admin rangkum berdasarkan keterangan salah satu korban dari Agus Buntung dalam bentuk alur cerita. Gas celorot. Malam itu, seorang gadis, sebut saja namanya adalah Ambar, tengah duduk sendirian di sebuah kursi Taman Udayana pukul 9 malam. Tidak lama kemudian, datanglah Agus Buntung yang tiba-tiba saja bertanya, "Menurutmu, apakah aku pantas hidup atau enggak?" Melihat kondisi fisik dari Agus Buntung, Ambar pun menimpali, "Pantas kok." Agus pun kemudian mulai menjual kesedihan yang katanya hidupnya penuh dengan derita, dibully sana sini karena tidak punya tangan. Agus Buntung juga tiba-tiba mengatakan bahwa dia sudah bosan hidup seperti ini dan ingin bunuh diri saja. Sontak hal tersebut membuat Ambar kaget. Dia pun memberikan motivasi pada Agus Buntung supaya tidak melakukan hal itu dan tetap semangat dalam hidupnya. Setelah mendengarkan kata-kata Ambar, Agus malah tertawa dan mengatakan bahwa dia sebenarnya sedang melakukan aksi prank terhadap Ambar. Agus juga mengatakan bahwa dirinya adalah Agus yang sedang viral. Jika tidak percaya, Ambar boleh mengecek di YouTube. Karena penasaran, Ambar pun mulai membuka YouTube dan benar saja menemukan video Agus Buntung yang sedang viral memainkan alat musik gamelan dengan kakinya. Selanjutnya, Agus pun berterima kasih pada Ambar karena telah memberikannya nasihat yang sangat baik. Meskipun Agus hanya melakukan aksi prank untuk kali ini. Sebagai ucapan terima kasih, Agus pun berniat membelikan Ambar air minum mineral. Namun Ambar menolaknya secara halus. Mendapatkan penolakan seperti itu, Agus Buntung pun mengatakan, "Jika kamu tidak mau saya belikan air, berarti kamu tidak menghargai saya. Kamu juga tidak ada bedanya dengan orang-orang yang telah menghina saya." Alhasil, Ambar pun mau dibelikan air mineral itu. Agus Buntung segera pergi ke seberang jalan untuk memesan air minum dan menyuruh pemilik warung mengantarkannya ke taman di seberang jalan. Setelah menunggu cukup lama, pemilik warung pun tidak kunjung datang. Sontak hal ini membuat Agus berkata pada Ambar bahwa di tempat ini tampaknya Agus direndahkan banget. Pemilik warung pasti mengira saya pengemis dan gak mau mengantarkan air minumnya ke sini. Aku sedih, merasa tidak dihargai seperti ini. Mending kita pindah saja ke taman yang lainnya, ujar Agus. Mendapatkan ajakan seperti itu, Ambar pun menolaknya karena waktu sudah sangat malam dan dia hendak pulang ke kosannya. Namun lagi-lagi Agus mengatakan jika Ambar sama jahatnya dengan orang lain. Dia tidak menghargai Agus, dia meremehkan Agus, membuat Agus sedih banget. Mendengar hal ini membuat Ambar tidak berdaya dan akhirnya dia pun menuruti permintaan Agus untuk pergi ke taman sebelah. Tepatnya merupakan Taman Sangkareang. Ambar menuju taman ini dengan motor dan memboncengkan Agus Buntung. Sesampainya di Taman Sangkareang, Agus berinisiatif membelikan sosis untuk Ambar dan lagi-lagi Ambar pun menolaknya. Hal ini membuat Agus kembali mengatakan, "Jika kau menolaknya, sama saja kau tidak menghargai saya." Entah apa yang dipikirkan Ambar saat itu. Ketika mendengar kata-kata seperti ini, Ambar selalu menurut dengan Agus. Sambil makan sosis, Agus pun melihat dua orang sejoli sedang bermesraan di ayunan. Sontak Agus berkata dengan nada sok suci, "Lihat cewek itu, dia kayak menjual dirinya. Dan saya gak suka banget cewek seperti itu." Akhirnya Agus pun mengobrol panjang lebar dengan Ambar. Dia mulai menanyakan hal-hal yang cukup aneh seperti apakah Ambar punya pacar, apakah Ambar masih perawan atau tidak. Dirasa perkataan Agus ini semakin gak bener saja, Ambar pun mencoba berpamitan untuk balik ke kosannya karena waktu juga sudah larut malam. Ditambah dia adalah orang baru di tempat ini dan tidak terlalu hafal jalan.
menuju tempat kosannya. Mendengarkan ucapan dari Ambar, Agus pun bersedia menjadi petunjuk jalan bagi Ambar di tempat ini menuju ke kosan dari Ambar. Sontak, mereka berdua pun meninggalkan Taman Sangkareang. Setelah beberapa saat berkendara, Agus tiba-tiba saja mengeluh jika kakinya sakit dan dia butuh berhenti di suatu tempat terlebih dahulu. Ambar pun merengek, pengen segera pulang. Namun Agus bersikeras, pokoknya berhenti dulu, mampir ke suatu tempat untuk istirahat. Mau tidak mau, Ambar hanya bisa menuruti perkataan dari Agus Buntung karena dia benar-benar tidak hafal jalan. Ditambah larut malam, Ambar juga takut jika kesasar dan kemudian bertemu dengan begal. Agus kemudian meyakinkan Ambar, sama saya aman kok. Kita mampir ke suatu tempat terlebih dahulu untuk istirahat. Nanti kalau kaki saya sudah sembuh, saya anterin kamu pulang ke kosan. Tenang saja, saya nggak bakalan apa-apain kamu. Gimana caranya saya ngapa-apain kamu? Orang saya nggak punya tangan gini. Seperti terhipnotis oleh kata-kata dari Agus, Ambar pun hanya bisa menurut. Alhasil, sesuai petunjuk jalan dari Agus kali ini, Ambar diajak masuk ke gang-gang yang cukup kecil dan kemudian mencari penginapan. Di motor, Ambar hanya bisa berkata, kenapa jalan ini aneh sekali? Saya nggak mau lewat jalan ini, ayo tunjukin saya jalan pulang ke kosan. Namun Agus tetap menolaknya dan dia malah menyuruh Ambar untuk jalan terus sesuai dengan keinginannya. Bahkan Agus menakut-nakuti Ambar harus lewat jalan ini, jalan itu, dan jangan sampai ketemu dengan warga. Jika tidak, nanti Ambar dan Agus akan dinikahkan karena menurut aturan berduaan di jalan tengah malam seperti ini akan dinikahkan secara paksa oleh warga. Saking takutnya dinikahkan dengan Agus Buntung, Ambar hanya bisa menurut sesuai dengan kemauan dari si Agus. Dan akhirnya tibalah Ambar dan Agus ini di sebuah homestay. Mereka pun menyewa kamar dengan uang patungan karena Agus mengatakan akan mengganti uang Ambar saat sudah pulang. Laki-laki Ambar seperti ngeblank, seolah terhipnotis. Dia pun nurut saja dengan perkataan dari Agus Buntung. Tanpa disadari, Ambar juga ngikut aja sama Agus ini ke dalam kamar homestay. Sesampainya di dalam kamar, Agus meminta Ambar untuk mengunci pintunya. Ambar pun menolak dan laki-laki Agus memberikan ancaman jika tidak dikunci sangat berbahaya. Nanti apabila ada warga yang masuk secara paksa ke tempat ini, maka kita bisa dinikahkan. Saking takutnya dengan ancaman tersebut, Ambar pun mulai mengunci pintu kamar. Agus kemudian menyuruh Ambar rebahan di kasur. Ambar ini menolak untuk rebahan dan dia hanya duduk saja. Si Agus kemudian ikut naik ke kasur tempat duduk dari Ambar dan dia kemudian rebahan sambil mempet-pepetin badannya ke tubuh Ambar. Sontak hal itu membuat Ambar sangat ketakutan. Dirinya pun langsung berlari ke kamar mandi dan mencoba menelpon temannya suruh menjemput Ambar di homestay ini. Melihat Ambar pergi ke kamar mandi, Agus yang awalnya lemah lembut tiba-tiba saja menjadi seperti orang kesetanan. Dia menyuruh Ambar keluar dari dalam kamar mandi, namun Ambar menolaknya dan Agus pun mulai menendang pintu kamar mandi sampai jebol. Kejadian ini benar-benar membuat Ambar syok dan juga takut. Dia yang masih pegang handphone mulai memvideokan kelakuan dari si Agus dan kemudian mengirimkan video itu pada handphone temannya. Hal ini membuat Agus semakin emosi dan kemudian mencaci maki Ambar dengan kata-kata kasar. Keributan terjadi untuk beberapa saat dan tiba-tiba Agus mengatakan, saya izinkan kamu untuk pergi dari tempat ini, namun berikan semua uang yang berada di dompetmu. Merasa diperas, Ambar pun tidak mau melakukan hal ini dan dia kembali menelpon temannya, menyuruhnya untuk buru-buru menjemput Ambar di homestay ini. Si Ambar segera mengirimkan lokasi dari homestay pada temannya. Agus tiba-tiba saja berteriak pada pemilik homestay, minta tolong untuk dibukakan pintunya dari luar. Setelah pemilik homestay ini benar-benar membukakan pintu dari luar, Agus pun mulai memfitnah Ambar. Agus kemudian mengatakan pada pemilik homestay bahwa duitnya telah diambil oleh Ambar. Sontak fitnahan ini pun membuat Ambar kaget karena dia tidak melakukan apapun. Dia adalah korban kejahatan dari Agus, malah seolah-olah Ambar adalah penjahatnya. Agus ini sangat pandai memanipulasi dan juga memutarbalikkan fakta melalui kata-katanya serta memanfaatkan kekurangan di tubuhnya. Agus juga memfitnah Ambar lah yang telah merusak pintu kamar mandi, padahal pelaku pengerusakan sebenarnya merupakan Agus. Kenapa Ambar yang dituduh kali ini?
Merasa tidak mampu melakukan apapun, Ambar hanya bisa menangis di depan pemilik homestay, dan pemilik homestay itu pun memberikan kode dengan tangannya menyuruh Ambar segera pergi karena dia tahu bahwa pelaku pengerusakan pintu adalah Agus. Lagi-lagi Agus menahan Ambar dan dia tidak boleh pergi sebelum mengembalikan uang Agus yang diambil oleh Ambar. Jika tidak dikembalikan, Agus akan menelpon saudaranya yang seorang polisi dan Ambar akan dipenjara. Merasa muak dengan ancaman Agus, Ambar pun segera pergi ke parkiran untuk mengambil motornya dan dia segera meninggalkan homestay ini. Namun lagi-lagi Agus muncul dan dia berteriak jika Ambar telah mencuri uang Agus. Kebetulan ada warga yang lewat dekat Ambar. Dia pun langsung menghentikan laju motor Ambar dan kemudian mencabut kuncinya. Tak berselang lama, datanglah banyak warga yang telah mengerumuni Ambar. Hal ini membuat Ambar semakin ketakutan dan hanya bisa menangis. Dia mencoba meyakinkan warga jika dirinya merupakan korban fitnah dan sama sekali tidak mengambil duit dari Agus. Pada akhirnya, warga mulai bertanya pada Agus. Mereka ingin Agus ini menjawab dengan jujur. Agus pun bersikukuh mengatakan jika Ambar ini memang mengambil uangnya. Namun jawaban Agus berubah-ubah. Awalnya dia bilang Ambar telah mengambil 400, kemudian 300, hingga yang terakhir adalah 100. Warga pun merasa janggal dengan keterangan Agus Buntung dan merasa Agus inilah yang telah berbohong. Tidak lama kemudian, teman Ambar pun tiba. Salah satu warga kemudian menyuruh teman Ambar untuk segera membawa pergi Ambar saja dari tempat ini, dan dia tidak perlu berurusan dengan si pembohong Agus Buntung. Ambar merupakan korban kelima dari Agus Buntung dan untungnya dia selamat dari tipu daya Agus itu yang kata-katanya sangat manipulatif sehingga tidak terjadi adegan kiu-kiu empuk jeru antara Ambar dengan si Agus Buntung ini. Itulah sepenggal cerita bagaimana caranya Agus Buntung memperdaya korban-korbannya sehingga bisa dikiu-kiu empuk jeru. Agus ini datang dengan menjual kesedihan sehingga korbannya akan merasa iba dengan dirinya. Selanjutnya, Agus Buntung mulai memainkan skenario lanjutan dengan kata-kata manipulatif dan juga ancaman yang membuat korbannya takut hingga akhirnya hanya bisa menurut dengan ajakan si Agus. Di sisi lain, Ambar juga sempat melihat Agus ini berkomat kamit seperti membaca mantra, entah apa yang dirapalkan. Ambar tidak tahu. Intinya, Agus adalah pemanipulatif yang handal. Dia menjebak korbannya yang sedang lengah, mungkin sedang ada masalah cinta atau masalah yang lainnya. Hal itu pun dimanfaatkan Agus Buntung untuk mengambil keuntungan demi memuaskan nafsu birahinya. Hingga cerita ini dibuat, sudah ada 17 korban dari si Agus Buntung yang melaporkannya ke pihak kepolisian, dan Agus saat ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Meskipun awalnya banyak masyarakat tidak percaya bagaimana bisa seorang Buntung memperkosa, sungguh tidak masuk akal. Namun keraguan dari masyarakat pun terbantahkan ketika banyak korban kejahatan dari Agus melakukan laporan. Dan juga beredar video-video dari Agus Buntung bisa melakukan aktivitas layaknya manusia normal yang lainnya. Jadi, kesimpulan dari cerita ini adalah jangan tertipu dengan penampilan. Meskipun kelihatannya lemah dan juga cacat, bukan berarti dia lemah dalam hal lain. Selalu waspada, tetap jaga diri, jangan tertipu sama yang buntung-buntung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.